Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Akhlak Tasawuf akan menjelaskan pengertian tasawuf, kedudukan tasawuf dalam Islam, dan tujuan tasawuf dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Akbar Riza Peradan dengan NIM 2030245 akan menjelaskan pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf. Secara etimologi, kata tasawuf berasal dari bahasa Arab yaitu tasawwafa yatasawwafu, tasawufan. Ulama berbeda pendapat dari mana asal usulnya. Ada yang mengatakan dari kata suf, bulu domba, atau saf, barisan, dan safa, jernih, dan sufah, serambi masjid Nabawi yang ditempati oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW. Ada yang menisbahkan tasawuf berasal dari bahasa Yunani, yaitu sophos. Istilah ini disamakan maknanya dengan kata hikmah yang berarti kebijaksanaan, yaitu sophos. Istilah ini disamakan maknanya dengan kata hikmah yang berarti kebijaksanaan dari segi kebahasaan. Tasawuf menggambarkan keadaan yang selalu bertoleransi kepada kesucian jiwa, mengutamakan panggilan Allah, berpola hidup sederhana, mengutamakan kebenaran, dan rela berkorban demi tujuan yang lebih mulia. Berkenaan dengan pengertian tasawuf tersebut, berikut ini pendapat Kiai Ahmad. Tasawuf adalah pengetahuan tentang semua bentuk tingkah laku jiwa manusia, baik yang terpuji maupun tercela. Kemudian bagaimana membersihkannya dari yang tercela itu dan menghiasinya dengan yang terpuji. Bagaimana menempuh jalan kepada Allah dan berlari secepatnya menuju pada Allah. Menurut Kiai Ahmad, secara substansial, tasawuf mengandung dua ajaran penting. Pertama, tasawuf mengajarkan cara membersihkan jiwa dan sifat-sifat tercela, dan mengisi atau menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji, sehingga menimbulkan pengaruh-pengaruh positif pada jiwa seseorang. Kedua, tasawuf mengajarkan cara jalan yang ditempuh untuk menjadikan jiwa tersebut bisa sampai kepada Allah secepat mungkin. Dan kata lain, tasawuf sebenarnya mengajarkan tentang materi dan cara menempuhnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tasawuf ialah usaha melatih jiwa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dapat membesarkan manusia dari pengaruh kehidupan duniawi, untuk mutakarrub kepada Allah Tuhan, sehingga jiwanya menjadi bersih, mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupannya, dan menemukan kebahagiaan spiritualitas. Baiklah, saya Khofah Puspitasari dengan NIM 2030202233 akan melanjutkan materi mengenai kedudukan tasawuf dalam Islam. Adapun kedudukan tasawuf dalam ajaran Islam adalah sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam itu sendiri, karena memang dasar rujukan dalam tasawuf adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Atsar atau peninggalan para ulama terpercaya. Meskipun terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa hal itu tidak termasuk bagian integral dari ajaran Islam dengan mengemukakan argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat satu pun kata tasawuf dan sufi dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, banyak istilah tasawuf yang sering digunakan oleh sufi tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, timbulnya istilah tasawuf dan sufi beserta ajarannya baru dikenal pada abad ketiga Hijriah. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah ajaran tasawuf yang diamalkan oleh orang Islam, mirip dengan ajaran mistik yang telah diamalkan oleh umat-umat terdahulu. Terlepas dari itu semua, intisari dari sufisme adalah kesadaran akan adanya komunikasi rohaniah antara manusia dan Tuhan. Bahkan dalam sejarah perkembangan Islam secara menyeluruh, tasawuflah yang paling banyak merebut perhatian dan hati dari para masyarakat. Kajian-kajian tasawuf tidak lain adalah mementingkan aktivitas untuk kebersihan batin dan kesucian jiwa, mementingkan aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sampai kepadanya. Secara hierarki dan kedudukannya dalam ilmu-ilmu Islam, tasawuf merupakan berada pada tingkat pembentukan akhlak dan karakter manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tasawuf adalah aspek ajaran Islam yang paling penting karena peranan tasawuf merupakan jantung atau urat nadi pelaksanaan ajaran-ajaran Islam. Tasawuf inilah yang merupakan kunci dari kesempurnaan amaliyah ajaran Islam. Jadi, kedudukan tasawuf dalam syariat Islam yang pertama sebagai metode atau jalan untuk mendapatkan kelezatan dalam beribadah, karena tasawuf dipandang sebagai salah satu metode untuk mendapatkan hal tersebut. Sehingga kelezatan ibadah tidak akan didapat oleh orang-orang muslim tidak bertasawuf. Yang kedua, sebagai metode untuk mencapai derajat ihsan, karena tasawuf mempunyai sumber dan landasan kokoh, kuat dari ajaran Islam. Yang ketiga, tasawuf sebagai sarana memperkuat mental, ketabahan dalam beribadah. Keempat, tasawuf sebagai landasan dalam mengaplikasikan rasa syukur baik secara lisan, tingkah laku, ataupun kemantapan hati dalam melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan yang kelima, tasawuf sebagai ruang untuk menilai dan mempelajari serta menelaah kelemahan diri dalam melaksanakan kewajiban atau memperbuatan baik dan kesukaran dalam menjauhi serta meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Islam. Baiklah, saya Insan Kamil Liung Pratama dengan NIM 2030202220 akan membacakan materi terakhir yaitu C. Tasawuf dalam Islam. Ada beberapa tujuan dari tasawuf. Menurut Arifai Siregar, secara umum tujuan terpenting dari sufi adalah berada sedekat mungkin dengan Allah. Akan tetapi, apabila memperhatikan karakteristik tasawuf secara umum, terlihat adanya 3 sasaran antara dari tasawuf, yaitu sebagai berikut. Pertama, tasawuf yang bertujuan pembinaan aspek moral. Aspek ini meliputi mewujudkan kestabilan, jiwa yang berkesinambungan, penguasaan dan pengendalian hawa nafsu, sehingga manusia konsisten kepada keluhuran moral. Kedua, tasawuf yang bertujuan ma'rifatullah melalui penyimpanan langsung. Ketiga, tasawuf yang bertujuan membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah. Tujuan akhir dari sufisme adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak mutlak Tuhan, karena dialah penggerak utama dari semua kejadian di alam ini, dan peninggalan secara total semua keinginan pribadi dan melepas diri dari sifat-sifat buruk yang berkenan dengan kehidupan duniawi serta pemusatan diri pada perenungan terhadap Tuhan semata. Tiada yang dicari kecuali Dia. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ilmu tasawuf merupakan tuntunan yang dapat menyampaikan manusia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.